Apa yang dilakukan capres hari ini dengan pencitraan-pencitraan itu kan tidak menambah nilai leadership gitu. Dia menjadi pemimpin sementara otaknya kosong, selain untuk memperkaya kepentingan politik, kepentingan kelompoknya mereka, oligarkinya mereka. Tiga ancaman besar global ya. Dunia menghadapi tiga ancaman besar. Indonesia bisa apa? Ya, ini kita akan menghadapi krisis energi, pangan, keuangan begitu ya. Nah, mungkin ini adalah sebuah persoalan yang mungkin yang menguji bagaimana ketahanan bangsa ini menghadapinya. Ini ada videonya, Bro? Mungkin bisa diputar videonya. Sri Mulyani sebut dunia hadapi tiga ancaman besar. Saat ini dunia menghadapi tiga ancaman besar, yaitu perubahan iklim, normalisasi kebijakan moneter, hingga pengetatan likuiditas. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri rapat paripurna DPR RI di Jakarta Selasa 24 Mei 2022. Menurut Sri Mulyani, normalisasi kebijakan keuangan di bidang moneter perlu dilakukan dalam rangka merespon kenaikan inflasi akibat kenaikan harga komoditas. Namun, di sisi lain, normalisasi kebijakan moneter dan pengetatan likuiditas ini telah menimbulkan disrupsi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sri Mulyani menyebutkan bahwa konflik antara Rusia dan Ukraina ikut memperparah situasi geopolitik dunia saat ini. Konflik tersebut pada akhirnya menimbulkan ancaman krisis mulai dari energi, pangan, sampai keuangan. Oleh karena itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membentuk sebuah grup untuk mengantisipasi tiga potensi krisis dunia, yaitu energi, pangan, dan keuangan. Bagaimana dengan Indonesia? Sri Mulyani menegaskan bahwa Indonesia harus mampu merespons secara tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat aksi terhadap berbagai potensi ancaman dunia tersebut. Meski demikian, Sri Mulyani mengakui bahwa pemerintah Indonesia mampu mengatasi gejolak global. Hal itu mengacu pada kemampuan Indonesia menghadapi krisis ekonomi dan kesehatan akibat pandemi COVID-19. Menurut wanita yang beberapa kali menyabet penghargaan sebagai Menteri Keuangan terbaik dunia ini, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan penanganan COVID-19 telah memberikan dampak positif, yakni membangkitkan aktivitas ekonomi domestik. Ia menyebutkan saat ini ekonomi Indonesia mampu tumbuh di kisaran 5,01% pada triwulan pertama 2022. Sementara Cina sebesar 4,8%, Jerman 3,7%, Korea Selatan 3,1%, dan Singapura 3,4%. Menurut Sri Mulyani, pertumbuhan yang kuat ini juga didukung oleh stabilisasi tingkat harga atau inflasi yang tercatat 0,9% MTM atau 3,47% pada April 2022. Pemirsa, demikian info dari Garvita TV dalam program Viral Local News. Oke, baik, mungkin itu cuplikan ya mengenai ancaman besar, tiga ancaman besar dunia. Ini Bang, kita mungkin setiap negara itu kan pasti punya kondisi yang berbeda begitu ya. Kadang ngekor-ngekor gitu ya untuk mengatasi persoalan-persoalan yang sama gitu ya, yang belum tentu treatmentnya sama karena kondisi yang berbeda. Nah, ini dalam hal ini untuk mengatasi terkait climate change, kemudian krisis moneter, kemudian
tentang kenaikan harga-harga juga yang istilahnya terkait dengan supply chain ya. Nah, ini apa yang bisa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang semestinya dilakukan oleh pemerintah? Gimana, Bang? Ya, silakan, Bang. Iya, suara saya terputus nggak, Bro Eko? Nggak, Pak. Clear. Clear ya. Jadi dunia kita ini memiliki satu fenomena yang membahayakan buat ekonomi. Ya. Climate change ya, itu kan memukul ekonomi juga. Ketika misalnya kita bicara perubahan iklim, ya gagal panen, ya kemudian tornado, ya itu yang terdampak adalah ekonomi juga. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa memang kita ini mengutip ya analis yang pernah menyampaikannya bahwa 2022 ini kita punya persoalan adalah persoalan inflasi. Yang kedua adalah persoalan energi, ya. Dan yang ketiga adalah persoalan moneter. Dan saya kira Bu Sri Mulyani sudah mention itu ya di video tadi bahwa krisis pangan, krisis harga-harga, krisis energi dan krisis moneter ini adalah feature ya dari ekonomi 2022 dan ke depan ya. Tes, suara saya masih didengar dengan baik, Bro? Masih. Semoga nggak putus-putus ya. Ya, saya kira kalau di hadapan ekonomi dunia itu adalah seperti itu, tiga hal tadi, krisis pangan, krisis energi, dan juga krisis moneter, maka Indonesia ini harus menyelesaikannya, harus mencari solusinya. Dan saya kira penyelesaiannya itu adalah bukan dengan mengekor kebanyakan negara. Karena kalau kita hanya bisa mengekor saja, nanti ketika negara di dunia itu runtuh, kita ikut runtuh. Ketika negara itu gagal karena formulasinya sama, kita ikut gagal. Nah, kita harus punya cara yang unik, cara yang beda dengan cara yang dilakukan oleh negara-negara yang lain gitu. Dan itu butuh berpikir out of the box dan kreatif. Dan saya kira policy makers kita itu harus punya feature itu, berpikirnya out of the box dan kreatif untuk menyelesaikan tiga tantangan ekonomi global kita gitu. Dan kalau kita boleh men-trigger ya, mengajak berpikir kreatif dan out of the box, menurut saya tiga solusinya untuk mengatasi tiga ancaman ini. Pertama adalah mari kita memperbaiki kemandirian pangan kita dengan sebaik-baiknya. Kalau kemudian geopolitik ini, perang Ukraina dengan Rusia ini melibatkan negara lain, dan kemudian ada perang besar yang terjadi, dan kemudian akan menghambat, akan memutuskan perdagangan dunia, berarti kita harus bisa mensuplai sumber makanan dari bangsa ini sendiri. Dan saya kira kita punya lahan yang besar, kita punya kemampuan untuk itu. Bahkan kita bisa membantu negara lain dengan cara mengekspor produk-produk kita. Tapi di kitanya dulu sektor pertanian ini harus efisien. Oleh karena itu kita harus membangun kemandirian pangan kita dengan cara efisiensi dan penggunaan teknologi yang tepat guna untuk meningkatkan produktivitas pertanian kita. Itu satu. Yang kedua, untuk mengatasi krisis energi misalkan, maka kita harusnya berpikirnya out of the box. Mulai dari sekarang kita merancang bahwa kita tidak lagi punya favorable kepada BBM, kendaraan berbasis BBM misalkan. Kita ingin mengembangkan mobil listrik nasional sendiri misalkan. Itu perlu diwacanakan. Kenapa? Oh, kita punya nikel kobalt. Kita jualan nikel kobalt untuk dikelola oleh Tesla misalkan, oleh Hyundai lah. Kenapa kita nggak berpikir untuk mengembangkan itu sendiri menjadi satu proyek listrik, mobil listrik nasional?
Nah, kalau kita berhasil menciptakan proyek mobil listrik nasional dalam waktu cepat, kita menggunakan nikelnya sendiri, dan kita nanti nggak akan lagi tergantung sama BBM, sama impor BBM. Jadi masalah krisis energi ini harus diatasi dengan mengurangi ketergantungan kita kepada impor BBM. Di samping kita mulai meninggalkan fosil fuel, ya, kita beralih kepada listrik, kita juga bisa memanfaatkan minyak nabati kita, yaitu minyak sawit kita, untuk kita konversi menjadi bahan bakar seperti aftur, gasolin, dan diesel, solar gitu. Dan saya kira B30 itu sudah berhasil, dan kita punya D100 sebenarnya yang sudah berhasil di tataran laboratorium dan tinggal diimplementasikan dalam bentuk dalam skala yang lebih masif, ya, D100 namanya. Kita sudah punya itu. Ya, harganya sekarang biaya operasionalnya 15.000 untuk D100. Nah, kalau kita lihat DEX, ya, diesel itu yang tingkatnya di DEX Lite. Tapi kalau nanti minyak mentah itu 200 US dollar per barel, itu solar itu bisa mencapai 30.000, 35.000. Nah, kalau kita menggunakan minyak sawit yang menggunakan D100, itu cost-nya itu pernah kita hitung hanya 15.000. Jadi bisa menghemat. Ya, dan kita tidak tergantung sama siapapun. Kenapa? Karena ini dari minyak sawit gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, untuk mengatasi krisis moneter, Indonesia perlu berpikir out of box dengan cara kita ini tidak perlu lagi tergantung kepada global bond, ya. Saya kira sekarang ini kan kita komposisi bond kita, SBN kita ini kan sudah relatif sebenarnya lebih sustainable. Kenapa? BI memegang 26% ya dari total SBN ya. Perbankan memegang 24,81%. Ya, asuransi dan dana pensiun memegang 15,65%. Ya, pihak-pihak lain masyarakat retail itu 17,12%. Nah, asing ini masih tinggi 16,42%. Nah, saya kira kalau seandainya kita mau berpikir out the box untuk mengurangi ketergantungan sama pihak asing dalam sisi moneter, maka kita harus bisa membiayai pembangunan kita dengan uang kita sendiri. Salah satunya adalah dengan menggunakan modern monetary theory, MMT, di mana modern monetary theory ini adalah memprinting money, ya, local currency, kita cetak sendiri. Tetapi bagaimana cara tidak menimbulkan inflasi? Gampang. Dalam MMT itu, uang yang dicetak oleh bank sentral itu digunakan untuk sektor produktif dan harus melalui 12 langkah ke sektor produktif yang lain sebelum kemudian masuk lagi ke bank. Nah, kalau dari kita kan seseorang misalkan pengusaha, dia punya aset, dia jual asetnya. Kemudian uangnya itu ketika dia jual, uang itu langsung taruh ke bank. Nah, itu menimbulkan inflasi. Kalau dia pintar, uangnya itu dikelola untuk bangun pabrik, pabriknya itu membutuhkan sumber bahan bakunya dia beli lagi dari pengusaha petani lain atau dari istilahnya UMKM lain, dan UMKM lain itu tidak menempatkan uang yang langsung ke bank, dia memberikan uang itu kepada sektor berikutnya sampai 12 kali tingkatan, itu tidak menimbulkan inflasi. Malah itulah kemudian yang disebut dengan keberhasilan China di awal-awal pembangunannya. Dia kan memanipulasi currency. Dia mencetak banyak uang, tapi uangnya tidak menimbulkan inflasi karena dia efisien untuk produktivitas. Beda dengan Zimbabwe. Zimbabwe negaranya printing money terus, tapi uangnya itu langsung kembali ke bank. Ya, jadi inflasi. Nah, saya kira kita harus berani berpikir out of the box dengan cara apa? Policy makers itu di bidang keuangan itu berani menerapkan MMT, modern monetary theory, dengan cara mengizinkan bank sentral itu memprinting money, perbankan itu memberikan kredit secara masif dengan suku bunga yang rendah, dan masyarakat itu kita encourage supaya kalau mereka mengembalikan uangnya ke perbankan sama sekali mereka akan rugi. Mereka harus memilih cara untuk lebih produktif lagi, membeli sumber daya produksi dan kemudian menghasilkan satu produk gitu. Nah, dengan begitu mekanisme nanti produk kan berlimpah. Dengan produk berlimpah ini kita jual dengan cara ekspor. Jadi uang yang diprinting ini tidak kembali ke sektor moneter lagi, ke perbankan lagi, tapi uang yang dicetak ini itu masuk kepada sektor produksi. Ada barang dan jasa yang diciptakan. Barang dan jasa yang diciptakan yang berlebih di masyarakat kita ini kita jual dengan cara ekspor. Itulah yang dilakukan China sebetulnya. China itu telah berhasil menerapkan MMT. Begitu juga dengan Amerika ketika Bretton Woods
tahun 71 mereka menciptakan itu, dan bahkan sampai sekarang memprinting money di Amerika kan tidak pernah ada inflasi, ya. Jadi inflasi itu sehat dalam arti memprinting money itu sehat manakala uang yang dicetak itu dalam teori MMT ini, uang yang dicetak itu tidak masuk ke sektor moneter lagi, tapi uang yang dicetak itu masuk ke sektor produksi. Dan kalau kita punya kelebihan barang dan jasa di dalam negeri, kita harus ekspor. Jadi nanti tiba-tiba Indonesia itu menjadi negara pengekspor. Nah, ekspornya itu sebetulnya dari printing money, tapi mengekspor barang. Mengekspor barang dan jasa itu yang menciptakan kesejahteraan. Jadi bagaimana dari printing money bisa menciptakan kesejahteraan? Itulah teori MMT-nya. Dan saya kira itu teori out of the box yang bisa dilakukan. Tapi saya kira pendukung teori ini sedikit ya di kalangan finansial. Yang ada mereka menganggap printing money ini akan menimbulkan inflasi. Makanya mereka maunya bukan printing money, menerapkan suku bunga tinggi. Kalau Amerika The Fed menaikkan suku bunga, Indonesia akan menaikkan suku bunga juga. Nah, yang terjadi apa? Beban buat sektor produksi kita. Nah, ini yang dilakukan oleh negara global lain untuk begitu. Negara-negara itu banyak menerapkan begitu. Tapi kalau ini sektor produksi sektor realnya kemudian mandek karena biaya pendanaannya jadi mahal, ya nanti runtuh semua itu kayak begitu. Saya kira ya, solusi yang kita bisa usulkan dalam forum ini adalah, saya kira kita harus memegang satu kata kunci, itu kemandirian. Bagaimana membangun kemandirian pangan, bagaimana membangun kemandirian energi, dan bagaimana membangun kemandirian moneter. Dengan cara membangun 3 kemandirian inilah kita akan selamat dari ancaman krisis ekonomi ke depan. Saya kira itu, Bro. Oke, makasih Bang Matnur ya. Mungkin kalau saya simpulkan di antaranya yang ya harus out of the box ya, harus mempunyai cara yang berbeda, treatment yang sesuai tentunya ya dengan kondisi bangsa gitu ya. Sehingga kalau misalkan ada kegagalan istilahnya atas solusi-solusi yang dilakukan oleh negara lain karena tidak mengekor, jadi kita tidak akan ikut terbawa gagal begitu ya Bang ya. Jadi itu yang saya garis bawahi. Selain yang tadi bahwa secara moneter normalisasi jangan tergantung kapital dari luar negeri ya. Jadi mulai printing money untuk pembangunan kita sendiri, tidak menggantungkan bantuan dari luar. Kemudian yang selanjutnya kenaikan harga karena disrupsi rantai pasok, maka Indonesia harus bertahan di kaki sendiri, harus menciptakan kemandirian swasembada tentunya. Sehingga kita bisa bertahan walaupun tanpa ada impor ya, harus survive begitu. Nah, itu saya kira clear sekali. Gimana Bang Mos, ada yang mau ditambahkan? Ya, setuju sih. Jadi memang tadi yang diuraikan sudah sangat komprehensif ya terkait kemandirian ya yang mesti kita lakukan. Kita juga mesti berpikir kreatif ya. Tadi kan istilahnya out of the box. Atau kalau saya berpikir no box kalian gitu ya. Ya, no tidak box. ada kotak, no box. Jadi memang boundaries. Iya. Nah, ini kan karena kan masalah antara satu negara dengan negara lain kan tadi ya sudah disampaikan karakteristiknya berbeda gitu ya. Jadi kita tidak bisa betul-betul meniru gitu loh. Meniru solusi di negara mana karena fundamennya juga berbeda gitu. Fundamentalnya berbeda. Negara kita ini kan negara yang kaya sekali. Negara agraris sekaligus negara maritim juga gitu ya. Kekayaan sawahnya luas, lautnya juga lebih luas. Jadi kekayaannya tambang-tambangnya juga banyak gitu kan. Nah, ini kan kekayaan alam yang harusnya dikelola secara baik. Gitu. Tinggal masalah kepemimpinannya sih sebenarnya kalau saya. Jadi negeri ini negeri yang tidak kurang satu apapun, PR-nya ya menempatkan pemimpinnya yang cakap gitu loh, mengelola ini. Itu mungkin komentar saya. Ya mungkin bangsa ini belum menemukan nahkoda yang cocok ya. Belum menemukan nahkoda yang cocok atau mungkin ya tanda kutip sajalah. Tidak perlu dibahas. Oke, barangkali sudah sangat clear. Ada yang mau ditambahkan? Saya kira udah cukup ya, Bang Matnur ya. Jadi kita ini sebagai bangsa ini sudah punya sumber daya yang luar biasa untuk mengungkit, untuk leveraging.
untuk menjadi 5 besar dunia ini kita sudah punya ada sumber dayanya. Saya sebut misalkan besarnya populasi itu salah satu kekuatan, itu sumber daya. Kekayaan alamnya, kekayaan alam kalau kita breakdown itu ada nikelnya di dalamnya, ada emasnya, ada macam-macamnya ya, ada mineral jarangnya, ada uranium dan sebagainya. Kita punya itu. Manusia kita punya, yang kita butuhkan adalah otak. Otak juga kita ada. Banyak orang-orang pintar ya. Kalau kita lihat doktor-doktor itu kan sudah banyak juga di Indonesia, lebih dari 5% saya kira. Nah, jadi sudah ada sumber-sumber kebangkitan itu. Yang belum ada adalah leadership-nya yang memahami kompleksitas Indonesia dan memahami kemana Indonesia ini harus dijalankan. Nah, nahkoda ini memang saya lihat ada beberapa orang di Indonesia, tetapi memang belum mendapatkan apresiasi publik. Nah, tugas kita lah kemudian untuk mengangkat orang-orang yang punya visi ini sebagai pemimpin masa depan. Ya, apa yang dilakukan capres hari ini dengan pencitraan itu kan tidak menambah nilai leadership gitu. Ya, dia menjadi pemimpin sementara otaknya kosong selain untuk memperkaya kepentingan politik atau kepentingan kelompoknya mereka, oligarkinya mereka. Nah, kita kepengen pemimpin yang memahami kompleksitas Indonesia dan juga mengerti kemana dia harus jalankan mengelola negara itu ke arah mana, dia mengerti gitu. Dan saya kira kita ingin mengingatkan publik bahwa Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja dan kita membutuhkan model kepemimpinan seperti itu yang smart, yang memahami kompleksitas dan yang berani. Dan saat ada waktunya nanti ya Bro Eko dan Bro Mustafa kita akan kenalkan siapa orangnya itu. Ya, tapi saat ini belum saatnya ya, karena nanti kita dituduh sudah melakukan kampanye pencapresan lagi gitu kan, nanti ada waktu ini. Jadi ibaratnya dalam sebuah orkestrasi Bang ya, ini sudah lengkap ya, pemain orkestranya sudah lengkap, tinggal dirijennya aja ya. Kita perlu dirijen yang cakap dan mahir ya, biar harmoni suaranya ini bukan bagus. Hanya sekedar begini-begini. Iya, tetapi dirijen itu kan yang menuliskan not-not itu supaya orkestra, setiap alat musik dalam orkestra itu terdengar indah. Kita butuh Beethoven gitu loh. Beethoven ini kan unik ya, dia dirijen dan penulis. Dan kita tahu bahwa ternyata Beethoven itu tunarungu, dia tidak bisa mendengar musik. Tapi dia memahami not dan dia menilai not itu dari harmonisasi, bukan dari harmonisasi suaranya, tapi harmonisasi notnya. Ya, kita musik klasik yang kita dengar itu kan itu ditulis oleh seorang yang ternyata tidak bisa mendengar dengan baik. Itu kan satu paradoks. Artinya apa? Ya sebenarnya kita bisa bangkit ya kalau kita punya pemimpin seperti itu yang berpikirnya out the box. Oke, baik. Terima kasih Bang Maknur atas pencerahannya. Pemirsa, untuk topik terakhir ini kita cukupkan sekian. Semoga memberikan pencerahan dan semoga pemerintah mendengar, DPR juga mendengar ya, bahwa memang ada ya kita sebagai masyarakat itu mempunyai aspirasi juga. Artinya masyarakat pun adalah diantaranya ada kalangan pemikir yang tentunya bisa mewarnai, menyempurnakan dari pemikiran-pemikiran yang ada di pemerintah ataupun di parlemen ya, jadi harus didengarkan gitu ya. Nah, mungkin untuk kedepannya silakan untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut, klik like, share, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat. Pantengin terus segmen Jangan Salah Arah. Oke, terima kasih Bang Mus, silakan. Oke, saya pikir sudah cukup ya. Jasa kita hari ini sudah luar biasa penjelasan dari narasumber kita Bang Ahmad Hidayat, juga dari Bang Eko. Terima kasih Bang Matur atas kesempatannya diskusi kita siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini. Kita cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bro Mustafa dan Bro Eko ya. Semoga sehat selalu. Amin. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa.